Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab At-Tuhfatul Wasabiyatu fi Tashili Matni Al-Jurumiyah. Kitab ini merupakan syarah dari Matan Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wasabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tayyib, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya, yaitu beliau menulis pembahasan pertama, yaitu Ta'riful kalam, pengertian kalam. Jadi pelajaran pertama kita ini adalah Ta'riful kalami, itu pengertian kalam. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wat'i. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Al-kalam dia adalah lafaz, lafaz yang tersusun yang memberikan faidah dengan peletakannya. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Aqulu wabillahi at-taufiq, aku mengatakan, yaitu maksudnya Ahmad bin Thabit mengatakan, dan dengan taufik Allah. Bada al-musannif rahimahullah bil basmalati ala al-qawli bi annaha min kalamihi. Penulis rahimahullah memulai dengan menggunakan bismillah, berdasarkan pendapat bahwasannya beliau menggunakan basmalah dalam kalamnya. Iqtidaan bil kitabil azizi wa ta'siyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasadatihi, sebagai contoh dalam rangka mencontohi Al-Quran yang mulia, dan dalam rangka meneladani Nabi SAW dalam surat menyurat beliau. Wal kalamu 'inda nahwiyyin, dan kalam dari menurut ahli nahwu, huwa majtama'a fihi arba'atu umurin, dia apa-apa yang terkumpul di dalamnya 4 perkara, yaitu al-awwal, yang pertama, an yakuna lafdhan, dia harus berlafaz, dia harus lafaz, berbentuk lafaz. Al-thani, yang kedua, an yakuna murakkaban, dia harus berbentuk murakkab, tersusun. Al-thalith, yang ketiga, an yakuna mufidan, dia harus berbentuk mufid, yang memberikan manfaat. Ar-rabi'u an yakuna mawdu'an, kemudian yang keempat, dia hendaknya harus mawdu'an, yang diletakkan, ay bil watil arabi, yang diletakkan dengan orang Arab. Baik, sekarang kita bahas satu persatu, fa ma'na al-lafdhu, maka makna al-lafdhu as-sawtu al-mushtamilu ala ba'd al-hurufi al-hijahiyyah, dia adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah, allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya, yang awalannya huruf alif dan akhirnya huruf ya. Wadhalika nahwu, dan itu contohnya adalah Zaidun fa innahu lafdhun, karena sesungguhnya dia merupakan lafaz, li'annahu sautun mustamilun ala ba'd al-hurufi al-hijaiyah wa hiya az-zai wal ya wad dal, karena dia merupakan suara yang terkandung sebagian huruf-huruf hijaiyah, atau suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Fa kharaja bil lafzi, maka sehingga keluar dengan lafaz, maksudnya yang bukan termasuk lafaz, yaitu al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma mimma laysa bil lafzi, isyarat dan tulisan dan yang semisal keduanya yang bukan dari lafaz. Fala tusamma kalaman 'inda an-nuha, maka dia tidak dinamakan sebagai kalam di sisi ahli nahwu. Wa ma'na al-murakkabu, dan makna al-murakkab, ma tarakkaba min kalimatain fa aktsaru,
apa-apa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, ya. Contoh nahwu, ya, nahwu artinya contoh, safara Muhammadun, ya. Safara Muhammadun artinya Muhammad telah pergi, ya, dia tersusun dua kalimat, ya. Wal ilmu khairu tijaratin, dan ilmu, ya, sebaik-baik perdagangan. Jadi ini tersusun, ya, dia tersusun tiga kalimat, ya. Yang pertama ilmu, yang kedua khairu, yang ketiga tijaratin. Fal mithalul awwalu lafdhun murakkabun min kalimatain. Maka contoh yang pertama itu, ya, yang tadi, ya, yang safara Muhammadun itu merupakan lafaz yang murakkab, yang tersusun dari dua kalimat. Al awwal, yang pertama safara, wa tsaniyatu Muhammadun, yang kedua Muhammad. Wal mithalu tsani, ya, dan contoh yang kedua lafdhun murakkabun min thalathi kalimat. Lafaz yang murakkab dari atau lafaz yang tersusun dari tiga kalimat, ya. Al awwal, yang pertama al ilmu, wa tsaniyatu khairu, wa tsalitsatu tijaratin. Baik. Fa kharaja bil murakkabi, ya, maka sehingga keluar dengannya murakkab yang bukan makna murakkab, ya, atau yang bukan termasuk makna murakkab adalah al mufrad, ya, adalah al mufrad. Contohnya nahwu zaidin, ya, zaidin. Maka zaidin ini bukan, fala yuqalu lahu kalamu inda an-nuhati, maka dia bukan kalam, ya. Jadi zaid doang ini bukan kalam di sisi ahli nahwu. Wa ma'na al-mufidu, dan makna al-mufid, ya, ma afada faidatan tamatan yahsunu sukutu al-mutakallimi 'alaiha. Apa-apa yang memberikan faedah yang sempurna, ya, yang membuat lawan berbicara diam. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar, yang dimana sang pendengar tidak perlu menunggu perkataan lain, ya. Contohnya adalah nahwu, ya, hadara zaidun, zaid telah hadir. Fahadzal kalamu mufidun, maka ini merupakan kalam yang mufid, yang memberikan faedah, ya. Li'annahu afada faidatan tamatan yahsunu sukutu al-mutakallimi 'alaiha, karena dia memberikan faedah yang sempurna, yang membuat lawan bicara itu diam, ya. Tidak perlu lagi bertanya-tanya, ya. Wa hiyal ikhbaru bihuduri zaidin, dan dia adalah pengkhabaran dengan hadirnya zaid. Jadi hadara zaidun, zaid telah hadir. Ini merupakan pengkhabaran kepada lawan bicara bahwasanya zaid ini telah hadir. Fa inna sami'a idza sami'a dzalik la yantadhiru syai'an akhar. Maka sesungguhnya yang mendengarkan itu, apabila dia mendengarkan sesuatu, ya, mendengarkan itu, ya, dia tidak perlu menunggu perkataan lain. Wa ya'uddu sukutahu hasanan, dan dia menganggap diamnya pembicara itu sudah sempurna, sudah baik. Baik. Fa kharaja bil mufid, maka keluar dengannya makna al mufid, atau keluar dari yang bukan makna al mufid, ghairul mufid, yaitu ghairul mufid, yang bukan yang tidak memberikan faidah. Ka Abdillah wa Zaidin wa in qama Zaidun. Jadi Abdillah ini bukan kalam yang mufid. Kemudian Zaid dia juga bukan kalam yang mufid. Dan juga wa in qama Zaidun, dan dia juga termasuk bukan kalimat yang memberikan faidah. Wa nahwi dzalik mimma la faidatan fihi, dan yang semisalnya dari apa-apa yang tidak memberikan faidah di dalamnya. Wa ma'na al-wad'ul arabi, ya, dan makna peletakan orang Arab, an takuna al-alfadhu allati natakallamu biha min al-alfadhi allati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'na min al-ma'ani, ya. Lafaz-lafaz yang kita bicara, dia harus termasuk lafaz-lafaz yang orang Arab letakkan, ya, untuk menunjukkan sebuah makna. Contohnya adalah nahwu qama mathalan, ya, fa innahu lafdhun arabiyyun, ya, maka qama ini adalah, sesungguhnya dia adalah lafaz orang Arab, ya. Ja'alathu al-arabu dalalan ala ma'na, yang orang Arab gunakan untuk menunjukkan sebuah makna. Wa huwa al-qiyamu fi zamanil madhi, dan dia adalah al-qiyam, ya, di zaman yang telah lewat. Jadi qama artinya adalah berdiri, ya, atau lebih tepatnya artinya adalah telah berdiri. Baik.
Wa mithluhu, ya, dan contohnya Zaidun. Fa innahu lafdhun arabiyyun ja'alathu al-arabu dalalan ala ma'na, ya. Maka lafaz Zaidun ini adalah dia merupakan lafaz Arab, lafaz orang Arab yang menunjukkan, ya, yang orang Arab gunakan, ya, untuk menunjukkan sebuah makna. Wa huwa dzatu allati wada'a 'alaiha lafdhun Zaidin. Dan dia adalah zat yang lafaz telah letakkan itu Zaid, ya. Fa idza qulta qama Zaidun, maka jika engkau mengatakan qama Zaidun, ya, kunta qad ista'malta kalaman Arabiyan, ya. Jika engkau mengatakan qama Zaidun, maka, ya, sungguh engkau telah menggunakan perkataan orang Arab, ya, atau kalam orang Arab. Ista'malathu al-arabu fi kalamiha, yang orang Arab gunakan, ya, dalam berbicara kesehariannya. Baik. Fa kharaja bil watil arabi, maka sehingga keluarlah, ya, dengannya makna al-wati al-arabi, perkataan orang Arab, itu kalamul ajami, ya, kalam ajam, ya. Jadi kalam ajam ini bukan merupakan kalam yang diletakkan oleh orang Arab. Contohnya adalah Turki wal barbari wa nahwihima, seperti Turki dan barbarnya. Turki barbar ini, ya, bukan termasuk kalimat yang diletakkan oleh orang Arab dan semisalnya. Fala yuqalu lahu kalamu 'inda nuhatih, maka dia tidak disebut sebagai kalam, ya, di sisi ahli nahwu. Mithalul kalami al-jami'i lil umuri al-arba'ati qauluka, ya. Contoh kalam yang mengumpulkan 4 perkara, perkataan kau. Jadi kita sekarang membahas kesimpulannya, ya, yang tadi kita sudah jelaskan. Yanjahu al-mujtahidu, ya, seorang yang sungguh-sungguh berhasil, ya. Seorang yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ista'inu bis sabri was salah, ya, minta tolonglah dengan sabar dan salat. فكل واحد من هذين المثالين يسمى كلاما في اصطلاح النحاة. Maka masing-masing dari dua contoh ini dia dinamakan sebagai kalam di dalam istilah orang-orang, atau dalam istilah ahli ilmu nahwu, ya. Jadi, ya, maka masing-masing, ya, dari dua contoh ini dia dinamakan sebagai kalam, ya. Misalnya tadi, ya, contoh pertama itu adalah yanjahu al-mujtahidu, ini merupakan kalam. Kemudian juga ista'inu bis sabri was salah, ini juga merupakan kalam, ya. Li'annahu jama'al umura al-arba'ata fahuwa lafdhun, karena dia mengumpulkan 4 perkara, ya, maka dia adalah lafaz, ya. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijahiyah, karena dia adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijahiyah. Wa murakkab, dan murakkab, ya, litarakkubihi min kalimatain aw akthar, dan dia adalah juga kalimat yang murakkab, yang tersusun, ya, karena dia tersusun dari 2 kalimat atau lebih, ya. Wa mufidun, dan dia juga mufid, ya, memberikan faidah, ya, di annahu afada faidatan tamatan yahsunu as-sukutu 'alaiha, karena dia memberikan faedah yang sempurna yang membuat lawan bicara itu diam, ya. Wa mawdu'u bil watil arabi, dan diletakkan dengan peletakan orang Arab, ya, li'annahu mimma istamalathu al-arabu fi kalamiha, karena dia digunakan oleh orang Arab dalam berbicara. Thayyib, semoga bisa dipahami. Sampai sini dulu. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.